Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ketemu kembali dengan Ajar People Londo di Parade TPS UTBK episode ke-21. Kali ini kita akan membahas 4 buah soal ya. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Keempat soal ini sudah saya berikan di video yang sebelum sekarang atau video parade episode ke-20. Dengan harapan kalian bisa mencobanya terlebih dahulu sebelum melihat video pembahasannya yang sekarang. Saya harap kalian sudah mengerjakannya ya. Oke, sekarang akan saya bahas. Saya mulai dari soal nomor 1. Tentang menarik kesimpulan. Logika matematika. Rumusnya saya ingatkan lagi. Ini dia. Ada modus ponens. A maka B. Ini A. Ingat, kalau turun harus sama persis. Kesimpulannya B. Modus tolen. A maka B. Tidak B. Kalau turun harus dikasih tidak. Kesimpulannya tidak A. Silogisme. A maka B. B maka C. Ini nyambung. Kesimpulannya A maka C. Saya tambahi A atau B. Atau itu pilihan. Harus ada yang berlaku. Minimal 1. Entah A, entah B. Ternyata yang berlaku tidak B. Berarti ini tidak berlaku. Berarti A harus berlaku. Jadi kesimpulannya A. Boleh juga kita ubah pakai ekuivalensi. Sebetulnya lebih lengkap mengenai ekuivalensi, negasi, dan cara-cara menarik kesimpulan logika matematika itu sudah saya bahas ya. Link videonya ada di bagian deskripsi video. Kalian bisa lihat lagi. Nah, ini kalau pakai ekuivalensi, A atau B ini itu sama dengan tidak A maka B. Ternyata ini tidak B. Seperti ini. Ini kok seperti ini? Itu kan sama aja dengan modus tolen. Nah, ini. Kesimpulannya berarti tidaknya A, jadi ini. Artinya A-nya dikasih negasi. Berarti tidaknya tidak A itu sama aja dengan A. Kesimpulannya itu. Hati-hati untuk 2 yang bawah ini. A maka B. Kok di sini tidak A? Ini tidak ada kesimpulan. A jika turun harus sama persis. Nah, seperti ini nggak boleh. Kalau B memang betul, kalau turun harus kasih tidak. Dan ini justru tidak boleh. Tidak ada kesimpulan. Ayo sekarang kita lihat ke soal nomor 1. Jika cuaca cerah, maka, ini jika maka, seperti ini. Cuaca cerah anggap A. Asep pergi ke sawah berarti B. Jika Asep pergi ke sawah, maka lagi Asep pergi ke sawah tadi B, berarti ini B. Maka Tini tidak berjualan di pasar, misalnya C. Hari ini Asep tidak pergi ke sawah. Padahal Asep pergi ke sawah itu B. Berarti ini tidak B. Nah, seperti ini. Kesimpulannya apa? Perhatikan ini kok turun dikasih tidak. Kan tadi tidak boleh. Ya. Berarti menarik kesimpulannya tidak dari situ.
Oh, mungkin dari yang pertama. Sama, tidak B. Kesimpulannya apa? Nah, ini baru boleh ya. B kalau turun memang harus dikasih tidak. Kesimpulannya tidak A. Kenapa kok ini sama ini? Sebetulnya ini sama ini boleh juga. Nah, kalau kita pakai itu kan berarti A maka B, B maka C. Kesimpulannya, nah ini kan silogisme. A maka C. Berarti tergantung yang ada tuh yang mana. Inikah atau sini. Kalau ini kan berarti tidak A. A tadi cuaca cerah, berarti cuaca tidak cerah. Nah, ada di B, bro. Sementara kalau pakai yang sini, jika A maka C. Jika cuaca cerah, maka ini tidak berjualan di pasar. Ada nggak? Nah, kan tidak ada tuh. Berarti ini jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 2. Di antara bilangan-bilangan berikut yang dapat menjadi ukuran segitiga adalah yang mana? Segitiga itu seperti ini ya, misalnya seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Apa yang terjadi kalau C itu lebih panjang dari jumlah 2 ini, bro? Berarti kan kalau C-nya lebih panjang berarti kayak gini jadinya. Nah, ini C-nya segini. Ini kalau dijatuhkan kan kurang lebih panjang segini yang B. C itu segini. Itu bisa membentuk segitiga nggak? Nggak bisa. Ternyata agar bisa membentuk segitiga, jumlah dari 2 ini, A sama B, itu harus lebih panjang dari sisi yang lainnya. Jadi boleh saya tulis ya, untuk segitiga dengan ukuran sisi-sisi ABC yang berlaku ini, jumlah 2 sisi harus lebih panjang, harus lebih besar dari sisi yang lainnya ya. Nah, seperti ini ya. Yang berlaku ini. Nah, sekarang kita lihat. Berarti mencari jumlah 2 sisi lebih besar dari sisi yang lainnya, yang dijumlahkan yang terkecil aja, bro. Jangan yang paling panjang. Karena kalau ini dijumlahkan dengan sini pasti lebih panjang dari sini dong. Tapi beda kalau ini. Jumlahnya belum tentu lebih panjang dari sini. Nah, sekarang kita lihat. Yang terkecil ya, 5 sama 7, 12. Oh, dengan 12 kok sama? Berarti pasti tidak bisa jadi segitiga ya. Itu kalau digambar gini, yang 1 5, yang 1 7. Sorry, ini 5, ini 7. Ini kan udah 12. Ini kalau gini, ini 7, ini kan pasti kurang dari 12. Berarti kalau 12 harus kayak gini. Lah ternyata kan dia tidak bisa jadi segitiga. Nah, kita cukup lihatnya gini. Jumlahnya ini 12. Dengan 12 kok sama? Tidak lebih besar. Berarti dia tidak bisa jadi segitiga. Berarti 1 salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. 2. 7 sama 8. Jumlahnya 15. Dengan 10. Masih besar 15. Berarti benar nggak? Benar. Karena jumlah 2 sisi lebih panjang dari sisi lainnya. Berarti jawabannya 2 benar. Kenapa yang 3 salah? 8 sama 11 ini jumlahnya 19. Dengan 20 kan panjang 20. Artinya 19 itu lebih kecil dari 20. Dia tidak bisa jadi segitiga. Ini salah. Jawabannya B. Nomor 3. 3 bilangan berikut yang merupakan ukuran segitiga lancip adalah, nah gini bro, kalau segitiga itu siku-siku, ini A, ini B, ini C, apa yang berlaku? A kuadrat ditambah B kuadrat itu kan sama dengan C kuadrat. Ini rumus Pythagoras ya. Apa yang terjadi kalau A kuadrat sama B kuadrat dengan C kuadrat itu
jika ditambahkan A kuadrat tambah B kuadrat itu lebih besar dari C kuadrat. Berarti kan C-nya lebih pendek tuh, bro. Berarti B-nya harus kayak gini. Nah, gini. Nah, ini jadi segitiga apa itu? Ini jadi segitiga lancip, ya. Nah, ini lancip. Nah, ternyata kita tahu segitiga itu lancip atau tumpul itu dari jumlah seperti ini. Nah, saya tulis di sini. Segitiga dengan ukuran ABC ya. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini pasti siku-siku. A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, ini pasti jadi segitiga lancip. A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, ini pasti jadi segitiga tumpul. Nah, berarti kita pakai ini ya. Ini saya hapus. Ini kuncinya. Oke, sekarang kita coba kerjakan. ABC itu yang paling panjang ya. Ini sisi paling panjang. Berarti ini C. Atau kita juga bisa pakai triple Pythagoras, bro. Ya. Ntar kita pakai ini dulu. Kalau pakai ini berarti dikuadratin ya. Ini 9, yang 1 16. 6 kuadrat itu 36. 9 sama 16 itu kan 25. Kan lebih kecil. Berarti ini tumpul. Kan seperti ini ya. Ini 25, 144, 13 itu 169 ya. Kalau dikatakan. Ternyata ini sama. Berarti siku-siku. Atau bisa juga pakai triple Pythagoras. Ya, kalau pakai triple Pythagoras kita harus ingat triple Pythagoras itu adalah ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku, bro. Siku-siku ya. 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Terutama ini ya. Dan kelipatannya. Kelipatannya artinya kalau kali 2, 6, 8, 10. Kalau kali 3, 9, 12, 15, dan seterusnya. Nah, pakai triple Pythagoras kan harusnya 3, 4, 5. Baru siku-siku. Ini 6, berarti sisi C itu lebih panjang. Nah, berarti kan kayak gini. Itu berarti ini tumpul. Ya. Berarti ini bukan lancip. 5, 12, 13. Nah, kan ada di sini. Itu siku-siku. Bukan lancip. 7, 24 harusnya 25. Berarti ini kan lebih panjang. Berarti ini pasti tumpul, bukan siku-siku. Kalau pakai dikuadratkan itu pasti jadi seperti ini, lebih kecil. 8, 15 harusnya 17. Berarti kan kalau digambar gini tuh. 8, kalau siku-siku kan 15, 17 gini. Ternyata 16, berarti 8, berarti harus kayak gini. Nah, ini benar. Jawabannya D. Kenapa yang E salah? Pakai kudu kuadratin ya. Pakai kuadratin berarti ini 81, 100, 14 kuadrat itu berapa? 196 ya. 196. Ini kan 181 berarti kan lebih kecil. Nah, kan kalau lebih kecil seperti ini kan berarti tumpul. Makanya jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 4. Grafik ini diperoleh dengan cara menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat ke arah mana? Berarti ini bayangan. Ini kurva aslinya. Kurva aslinya Y X kuadrat. Nah, sebisa mungkin kita bentuk seperti ini. Di kiri, ruas kiri sama dengan ruas kanan kuadrat, bro. Nah, kita ubah ini.
Berarti Y sama dengan, pakai melengkapkan kuadrat sempurna, ini bagi 2. 2X ya. Nah, kita tulis gini dulu. X kuadrat negatif 2 dikali 2X gini. Positif 2 kuadrat. Kenapa 2 kuadrat? Dari sini. Ini X kuadrat harus sana. Harus terbentuk seperti ini ya. Ternyata ini tambah 3. Padahal ini 4. Berarti harus dikurang 1. Kenapa dibentuk seperti ini? Kita tekan tahu rumus ini. A jika dikurang B kuadrat itu kan jadinya A kuadrat negatif 2AB positif B kuadrat. Nah, tujuannya itu supaya terbentuk ini, bro. Nanti jika terbentuk seperti ini udah 2. A dikuadratin sini, B kuadratin sini. Maka yang seperti ini itu sama dengan ini. Yang diambil cukup ujungnya, A sama B. Min dari sini taunya. Nah, seperti ini. Kuadrat. Dan ini udah terbentuk. Ini kan udah terbentuk 2 tuh. Ini 2 kuadrat. Udah di sini. X kuadrat udah di sebelah sini. Nah, berarti tinggal ambil ujung-ujungnya. X sama 2. Ya. Berarti ini sama dengan X sama 2. Karena min dari sini, berarti sini negatif. Nah, ini kuadrat. Dikurang 1 dari sini ya. Nah, seperti itu. Ini saya hapus. Ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna, bro. Negatif 1 pindah ke ruas kiri menjadi Y tambah 1 sama dengan X negatif 2 kuadrat. Perhatikan sudah terbentuk, ini sama dengan ini kuadrat. Nah, seperti ini. Berarti Y-nya tambah 1. Artinya ini Y-nya digeser, bro. Yaitu gesernya atas bawah kalau Y. Kalau X kiri kanan ya. Berarti ini digeser 1 dari kurva aslinya loh ya. Ke mana? Hati-hati, ini justru 1 ke bawah dari kurva aslinya. Kalau positif justru arah negatif, bro. Karena ini atas bawah, negatif justru ke bawah. Jika negatif justru arah positif. Kiri kanan arah positif justru ke kanan. Berarti ini geser 2 ke kanan. Berarti gesernya ini 2 ke kanan, 1 ke bawah. Yang C. Oke, kalau kita pakai rumus transformasi geometri, ini diubah juga seperti ini, bro. Nah, saya hapus dulu ya. Jika kita pakai transformasi geometri, sebaiknya ini kita ubah dulu. Atau enggak juga enggak apa-apa. Misalnya ini transaksi, digeser itu transaksi ya. Misalnya transaksi AB itu kan berarti X aksen bayangan adalah X tambah A. Y aksen Y tambah B. Ini bayangan loh ya. Diperoleh dengan cara menggeser ini, berarti ini kurva asli. Ini aksen tuh berarti bayangan. Nah, berarti ini bayangan. Ini sebenarnya Y aksen. Nah, ini karena dia Y aksen, ini sebenarnya aksen. Ini aksen, karena bayangan ya. Nah, kita ubah itu, bro. Berarti Y ditambah B. X aksennya diubah. X tambah A kuadrat. Negatif 4, X aksen. X tambah A. Tambah 3 gini. Y tambah B. Nah, ini diuraikan tuh. X kuadrat positif 2AX positif A kuadrat. Negatif 4X negatif 4A positif 3. Atau Y sama dengan X kuadrat. Yang X kumpulin. Nah, dengan sini ya. Berarti positif 2A negatif 4X gini. Yang tidak ada X-nya dikumpulin. A kuadrat negatif 4A positif 3 negatif B. Karena B-nya pindah ke ruas kanan. Nah, ini adalah kurva aslinya. Kurva asli tadi ini, bro. Ya.
kurva asli ini artinya apa? Berarti harus cuman Y sama dengan X kuadrat doang. Artinya ini 0, ini juga 0. Nah, kalau ini 0, berarti kan 2A dikurang 4 itu 0. 2A 4, berarti A-nya 2. Kalau ini 0, A-nya diganti 2 itu. 2 kuadrat 4. 4 kali 2 ini 8. Positif 3 tambah B ini sama dengan 0. Ini negatif 4. Tambah 3 negatif 1 ya. Pindah kanan berarti menjadi positif 1. Oh ini sorry, B-nya negatif ya. Ini betul positif 1, tapi B-nya ini negatif. Nah, ini tadi salah. Ini salah ya. Ini kan negatif di sini. Nah, ini negatif ya. Berarti ini negatif B. Artinya, B-nya berarti negatif 1. Berarti menggesernya, ini kan geser X nih. A, 2 ke kanan, B-nya negatif 1. Berarti ke bawah itu bro. Kan B itu atas bawah. 1 ke bawah. 2 ke kanan, 1 ke bawah. Yang C. Sebentar. Tadi kenapa ini harus 0? Karena kurvanya tuh, kurva aslinya harus hanya seperti ini. Artinya cuman ini doang. Makanya yang lain tuh harus 0. Seperti itu. Kalau tidak, bisa pakai cara yang pertama tadi, lebih enak ya. Oke, seperti ini pembahasan untuk Parade TPS UTBK episode 21. Kita ingat kembali, yuk. Menarik kesimpulan logika matematika ada 3 cara. Kemudian saya tambahi ini. Hati-hati sama yang paling bawah ini ya. Ini nggak boleh. Kemudian 3 buah bilangan dapat menjadi ukuran segitiga itu apabila jumlah 2 sisi lebih panjang dari sisi lainnya, bro. Untuk yang nomor 3, kita tahu segitiga lancip atau tumpul atau siku-siku itu dari jumlah kuadratnya seperti ini. Dibandingkan dengan sisi yang paling panjang. Untuk nomor 4, pakai cara pertama tadi lebih enak ya. Untuk episode berikutnya, episode 22, saya siapkan 4 buah soal. Ini soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Dan ini soal keempat. Sebaiknya kalian kerjain terlebih dahulu ya sebelum lihat pembahasannya di video yang akan datang. Boleh juga kalian tuliskan deh jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan saya kasih tahu jawaban kalian itu benar atau salah. Oke? Dukung terus video saya dengan memberikan subscribe bro. Like juga. Dan komen ya. Kemudian share juga ke orang-orang yang menurut kalian mereka memerlukan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.